Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, setelah 2 minggu lebih kita tak bersua, ya kan? Kalian sedang menikmati suasana liburan, tapi tetap sekarang waktunya kalian untuk kembali beraktivitas, kembali menghadapi dunia yang baru, pembelajaran yang baru, di mana di semester genap ini saya harap kalian bisa lebih siap dan lebih maksimal lagi, terutama untuk kelas 12, karena ya kurang lebih setengah tahun lagi kalian harus memasuki dunia yang baru, yaitu kalian harus mempersiapkan diri untuk memasuki industri. Nah, oleh sebab itu ya meskipun ya sekarang kalian sudah merasa nyaman lah, gak ada yang namanya UN, tapi tetap aja yang namanya belajar tetap harus, terutama buat kalian yang ingin memasuki perguruan tinggi. Dari sekarang ayo kita lebih giatkan lagi belajarnya, dan buat kalian yang mengincar posisi tinggi di perusahaan, ayo semangat belajarnya, ayo lebih giat lagi belajarnya. Nah, anak-anak di semester genap ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Mungkin di pertemuan pertama ini kita tidak akan membahas materi terlebih dahulu. Di pertemuan pertama di semester yang baru ini, di semester genap, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama terkait dengan evaluasi pembelajaran kita di semester sebelumnya. Saya lihat di semester sebelumnya masih banyak, yang pertama masih banyak banget yang tidak mengisi absensi. Nah, ini harus jadi evaluasi kalian semua dalam semester kedua ini. Jadi jangan pernah lupa untuk mengisi absensi, karena gini, bagi siswa tentu absensi mungkin apaan sih, toh kita juga dari rumah. Nah, tapi bagi guru, yang namanya absensi ini adalah suatu monitoring buat kami, gimana apakah si siswa ini aktif dalam pembelajaran kami, atau apakah si siswa ini mengikuti pembelajaran kami. Ya meskipun dalam prakteknya saya yakin setelah mengisi absen, ya absennya juga mungkin masih tiduran, masih beler, mungkin ada iler di sini gitu ya. Masih banyak hal lainnya gitu loh, sambil tiduran, sambil ngemil, atau sambil di toilet, sambil mabar main atau apa gitu, sambil makan. Tetap yang namanya absensi ini berarti setidaknya menandakan bahwa kalian semua Anda tertarik di pembelajaran kami sebagai siswa. Jadi jangan lupa, yang pertama adalah absensi, yang kedua terkait dengan tugas. Ya mungkin kalian sudah menerima hasil laporan belajar kalian. Nah, itu mungkin adalah hasil dari tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan, kemudian absensi kalian dan nilai-nilai ulangan harian ataupun penilaian tengah semester, dan juga ulangan harian semester yang pernah kalian laksanakan dan kalian usahakan. Nah, itulah hasilnya. Jadi di semester kedua ini saya harap yang namanya tugas bisa lebih disiplin lagi dikerjakan, jangan terlambat, jangan sampai detik-detik akhir menuju pembagian rapot kalian kelimpungan karena dihubungi terus sama saya ataupun beberapa guru lain untuk menyelesaikan tugasnya. Saya harap di semester 2 ini tidak ada lagi kendala hal seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan beberapa kendala yang kalian alami. Saya harap selalu komunikasikan kepada guru, untuk pelajaran PKN kepada saya, untuk komunikasikan. Jadi jangan pernah kalian merasa bahwa kalau kalian terkendala, oh ya udahlah gitu, toh kan saya terkendala. Tapi yang namanya pembelajaran secara daring ini, saya harap kalian terus komunikasi. Kenapa? Karena dengan adanya komunikasi, kalian bisa menginformasikan kepada guru kalian bahwa ini loh yang saya alami, sehingga kami pun memiliki gambaran terkait kendala yang kalian alami. Jangan sampai guru tuh merasa, ah nih anak ngeremehin saya, ngeremehin pembelajaran saya. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi pokoknya jangan sampai kalian tidak menginformasikan apa yang kalian hadapi. Entah itu kalian, saya yakin dari beberapa dari kalian ada yang ngegojek, ya kan, ada yang kemudian ada yang buka toko ataupun bantu orang tuanya buka toko, jagain toko sambil jaga warung, mungkin belajarnya juga sambil ada jagain adik ataupun ponakan. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kalian komunikasikan. Sering-seringlah berkomunikasi dengan guru kalian. Untuk apa? Supaya guru tersebut tahu apa yang kalian kerjakan. Karena apa? Karena ada penilaian sikap yang kami masukkan ke dalam hasil belajar kalian. Jadi gak murni semuanya adalah pengetahuan. Kalau boleh jujur ya, hasil pengetahuan itu mungkin sekitar 40-50% lah, sisanya adalah sikap bagaimana kalian men-treat diri kalian sebagai siswa kepada kami, guru-guru gitu loh. Apa yang kalian lakukan kepada kami itulah yang jadi
nilai kalian. Apakah kalian ini benar-benar niat mengikuti pembelajaran saya atau pembelajaran guru-guru yang lain, ataukah kalian tidak niat? Ketika kalian mungkin niat, maka nilainya pun atau hasilnya pun akan lebih maksimal. Nah, itu adalah evaluasi pembelajaran kita semester yang sebelumnya. Jadi tolong di semester genap ini saya harap semuanya lebih maksimal lagi, semuanya lebih disiplin lagi. Oke, yang terakhir kita akan melakukan perjanjian. Kenapa perjanjian? Jadi akan ada kontrak kerja kalian. Untuk kelas 12, mungkin seperti janji saya di awal tahun ajaran, gimana kalian di semester 2 ini free untuk materi. Jadi kalian tinggal latihan-latihan nilai soal-soal untuk USBN. Makanya bagi kalian yang mungkin yang punya materi ataupun soal yang ingin di-sharing, ingin dicari tahu bersama apa sih jawabannya, silakan kalian komunikasikan kepada saya apa aja materinya yang ingin kita bahas atau soal apa sih yang ingin kita bahas. Nanti ke depannya yang akan kita pelajari adalah mungkin setiap minggu hanya 5 atau 10 soal yang kita bahas. Apa sih jawabannya, mungkin cara cepet lah gitu loh. PPKN juga ada cara cepetnya. Jadi kita mengingat satu hal, inti dari pertanyaan ataupun suatu materi, sehingga kita tahu jawabannya apa. Padahal ya sebenarnya yang namanya PPKN itu gampang lah. Ketika kalian belajar tentang kewarganegaraan ataupun tentang hukum-hukum ataupun pasal-pasal yang ada, kalau kalian tahu intinya aja pun ya udah, kalian bakalan tahu jawabannya apa. Contoh, bicara tentang hak asasi manusia, apa jawabannya? Undang-undang nomor berapa? Nomor 39 tahun 99, udah gitu gampang-gampangnya. Atau tentang pengadilan HAM 26 tahun 2000. Itu salah satu contohnya. Jadi ketika HAM, oh ini berarti HAM itu Undang-Undang nomor 39 99 dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Nah, itulah gampang ya kan. Jadi yang namanya PPKN jangan dipikirin susah. Semuanya gampang, jadi tolong mungkin kalian yang ada ataupun soal-soal yang mungkin sering ngerjain soal dan nggak tahu jawabannya, ayo kita kerjain bareng-bareng. Mungkin itu saja yang ingin saya bahas untuk pertemuan pertama ini. Selebihnya silahkan kalian tuliskan materi apa saja yang ingin kita bahas di Google Classroom, karena saya share kepada kalian link Google Form. Silahkan kalian isi ya. Ada link Google Form yang harus kalian isi, yaitu tentang ingin menyurvei lah saya apa yang ingin kalian ketahui lebih banyak ataupun masih tidak kalian mengerti materinya apa, sebelum kita benar-benar membahas tentang persiapan USBN. Mungkin minggu depan kalau tidak ada halangan kita sudah mulai materi tentang USBN, yaitu kisi-kisinya mungkin ya, nanti saya infokan kisi-kisinya terlebih dahulu apa saja, lalu kira-kira di USBN nanti apa aja yang akan keluar, seperti itu. Dan mungkin soal-soal di beberapa tahun sebelumnya bisa kita bahas. Oke anak-anak, terima kasih banyak. Jangan lupa isi absensi dan juga tulis jawaban survei kalian di yang linknya sudah saya share di Google Classroom. Jadi jangan sampai ketinggalan. Karena untuk apa survei itu? Survei itu untuk mengetahui apa yang ingin kalian bahas bersama. Nanti ketika udah terkumpul semuanya jawaban paling banyak, nanti akan saya bahas ulang materinya di pertemuan berikutnya atau mungkin di weekend ataupun di pertemuan selanjutnya yang akan datang. Jadi anak-anak terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imunitas tubuh kalian. Jangan sampai ada lagi yang terserang wabah COVID-19, terutama varian baru COVID-19 yang mungkin sekarang udah menyebar di beberapa negara. Jadi jangan pernah kalian sepelekan yang namanya 3M. Nah, 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Lalu ingat pesan ibu untuk selalu 3M. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.